Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, hidup ini tidak selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Semua rasanya dikejar-kejar dengan kematian. Dengan adanya wabah corona. Tanpa ada seorang pun yang dapat menghindari dari kematian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan Allah akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Saat ini kita sedang diuji Allah dengan keburukan, dengan wabah corona. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Rasulullah SAW bersabda, aksaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahus ti'zadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya itu kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Para pemirsa yang bahagia, apabila kita mengingat mati dan kita mempersiapkan bekal takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Khairul jadik takwa. Jadi bukan orang yang cerdas, yang pandai menipu dan sebagainya, tapi adalah orang yang cerdas, adalah orang yang selalu mengingat kematian, dan kita selalu mengingat apa-apa yang menjadi bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa tanda-tanda orang yang mesal setelah nanti kita berada di alam kubur. Salah satunya adalah seperti di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada seorang di antara kamu, lalu dia berkata yang di dalam kubur menyesali, Rabbi laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Tuhan kami, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini mengingatkan kita semua, terutama kepada saya sendiri. Bekal kita untuk menghadap Allah nanti, salah satunya ialah banyak-banyak bersedekah. Perkara yang paling menyelamatkan orang di akhir adalah iman. Dan sedekah adalah bukti kebenaran iman. Rasulullah SAW bersabda, wasadaqata burhan. Sesungguhnya sedekah itu adalah bukti burhan. Hadis riwayat Muslim. Pahala sedekah bukan seorang yang terus mengalir kepadanya walau ia sudah berada di dalam kubur. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia maka tidak pahala amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Hadis riwayat Muslim.
Sesungguhnya amal hamba pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Yang pertama sedekah, yang kedua sholat. Jika sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Dari Abu Hurairah belum mendengar Rasulullah SAW bersabda. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kita berdoa moga-moga kita diberikan umur panjang oleh Allah. Ataupun di antara kita ada yang diambil dahulu oleh Allah. Apabila kita ingin kubur kita luas, maka kita banyak bersedekah. Untuk itu, dalam kesempatan kesulitan ekonomi dan wabah ekonomi, mari kita sama berlomba-lomba untuk bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Dengan sama-sama kita bersedekah dengan sembako, dan niatkanlah ikhlas untuk bekal di akhirat. Dan jangan karena terpaksa atau dipaksa. Semoga Allah melindungi diri kita dari azab kubur dan mudahkan jalan menuju akhirat. Sedingan apapun azab kubur, tidak ada satupun dari kita yang sanggup menahan beritanya. Begitu banyak dosa yang telah kita kerjakan. Maka jangan menunda waktu lagi untuk bertobat. Dan untuk bekalnya kita banyak-banyak bersedekah. Apalagi di bulan yang mahfirah ini, dan jangan lagi menunda untuk beribadah. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.